Kemudian ini mengapa dan bagaimana? Kalau tadi ceritanya non sastra, yaitu fakta sejarah Pangeran Diponegoro. Tetapi sekarang pertanyaan bagaimana dan mengapa, tapi sastra artinya fiksi, ya. Jadi hanya karangan saja. Kalau Pangeran Diponegoro kan tidak karangan, itu fakta, itu sejarah, ya. Oke. Misalnya kok mengarang tuh markas Belanda dari markas Pangeran Diponegoro dari Tegaluar dipindah ke Imogiri, ya salah. Jadi kalau nulis non fiksi, ya itu harus sesuai fakta. Nah sekarang nomor 12 ini mengapa dan bagaimana, tetapi karya sastra. Yuk tolong dibaca. Maka kancil yang sering mencuri mendunia, pasti berada di apa jawabnya? C. Oke. Itu ya. Kebun mentimunnya akan berbeda. Oke, itu kalau keluar mengapa. Ini coba pertanyaan bagaimana, sama saja dari bacaan itu nanti. Oke, 13 tokoh, latar, watak tokoh. Oke. Tokoh anak-anak yang keluar biasanya yang tokoh utama. Ya, tokoh utama. Ya. Atau mencari siapa tokoh utama dari cerita itu. Kalau latar, anak-anak latar ada berapa macam? Latar tempat, latar waktu, suasana, sosial. Ya, kalau watak tokoh banyak sekali. Nah, kalau tokoh utama itu cirinya apa? Membawa pesan. Belum tentu. Selain keluar, betul. Paling banyak keluar dalam itu. Harus ada lagi. Ya, yang diutamakan dan cerita berarti banyak memakan porsi untuk diceritakan. Porsi itu diceritakan paling banyak elemen. Oke, kalau begitu kita praktek membaca bacaan tetapi tidak ini, langsung saja. Oke. Tokohnya siapa saja? Harimau, kancil, tikus, sapi. Siapa yang paling banyak diceritakan? Kancil. Harimau. Di situ harimau datang dengan kaki pincang, timpang itu pincang. Kaki kanan harimau terluka, darah mengalir menuju darah dari kakinya. Harimau merintih-rintih. Itu kan cerita satu paragraf itu harimau semua. Tolong aku cek, siapa yang bicara? Harimau. Belum, mengapa kakimu berdarah? Harimau. Tanya kancil baru bicara itu. Nah. Terus ketika aku tengah berjalan di ladang petani kakiku, nah ini siapa yang bicara? Harimau. Jadi paling banyak bicara siapa? Paling banyak untuk menceritakan tokoh siapa? Jadi kalau ditanya ini tokoh utama dalam cerita, ya. Karena kalau latar soal kompleks. Oke. Latar tempat terjadinya peristiwa di mana itu? Di sekolah. Coba dibaca. Halaman sekolah. Di ruang kelas. Oke, dibaca. Pagi itu suasana halaman sekolah tampak sunyi. Tak satu pun siswa yang berlarian. Suasana pagi itu tak seperti biasanya. Aku berjalan menuju ruang kelas. Kupandangi satu persatu bangku dan kursi. Tak satu pun kujumpai tas teman-temanku. Si aku itu tokoh ya. Kemanakah mereka? Hatiku bertanya-tanya. Apakah ke ruang guru, kantin sekolah? Setiap sudut sekolah tak seorang pun yang kutemui. Tiba-tiba alarm HP yang kuletakkan di kamar tidurku berbunyi
ring 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 ring. Aku kaget setengah mati. Aku ambil HP tepat pada pukul 04.00 WIB. Aku segera bangun dan berdoa. Setelah melakukan kebiasaan pagiku di rumah, aku berpamitan pada ayah dan ibuku untuk berangkat sekolah. Nah, itu peristiwa itu terjadi di mana? Itu paragraf pertama itu cerita orang apa? Mimpi nanti. Di masalah mimpi yang ruang kelas, sedikit ruang kelas kantor guru, kantin, ini ruangnya nanti orangnya jangan tidur di kamar. Gitu ya. Sekarang pilihannya ini. B. 4, 5. D. Gitu ya. Itu kok mimpi, tadi hanya mimpi. Jadi sebenarnya dia tidur di rumah, tidak sampai kemana-mana. Gitu ya. Sekarang kalau itu tadi tokoh sudah, latar sudah, ini watak. Apa? C. Pendendam. Oke. Setuju pendendam? Buktinya apa? Peristiwa itu sudah lama. Dimintai maaf tidak mau, kok sampai sekarang masih ingin membalas. Dia sakit perutnya pada dia, itu kan pendendam. Oke, makasih Pak Bagus. Oke, yang ini latihan bahasa ini. Oh ya, watak-watak tokoh itu ini. Eksentrik, X itu di luar center normal, jadi di luar batas normal. Jadi bukan orang gila, tetapi mempunyai sifat-sifat seperti yang beda dengan yang lain. Oke. Itu yang banyak disimpan dogelan. Rambutnya dirucat warna merah, kuning, hijau. Nah, pang. Terus di sini biasanya pakai anting itu di mana? Itu loh. Tapi ini dikai anting, hidung dikai anting, ini dikai teliti. Nah, pakai celana itu kalau sobek kan malu dong. Tapi dia enggak, malah celananya disobek-sobek. Oke, itu eksentrik di luar batas normal. Baik, berikutnya menentukan makna kata, simbol dan makna kata. Kepada guru hormatlah, mereka orang tuamu di sekolah, mereka bagi lilin yang mengubah masa gelap menjadi terang. Arti makna kata gelap di situ kedua. Kepada guru hormatlah, mereka orang tuamu di sekolah, mereka bagi lilin yang mengubah masa gelapmu menjadi terang. Masa gelapmu, gelap itu masa apa? Masa bodoh. Diubah oleh guru menjadi masa cerah. Pintar dengan belajar. Oke. Guru ibarat lilin yang mengubah dari gelap menjadi cerah. Lilin apa? Ya. Guru itu bagai lilin, makna lilin. Ayo. B. Lilin itu ketika disulut dia menerangi satu ruangan, tapi akhirnya apa? Nah, lilin itu ada sendiri. Jadi berani mengorbankan diri untuk menerangi. Pak guru-guru itu berkorban loh, mestinya pukul 2, 3 sampai 5, masih harus melanjutkan les. Nah, mestinya pagi-pagi masih enak-enak di rumah, harus masuk jam 0 supaya apa? Murid-muridnya jadi pintar. Jadi guru itu mengorbankan diri demi anak didiknya. Oke. Berikut lanjut tentang ini. Menggali informasi tersirat membuat kesimpulan. Tadi membuat kesimpulan sudah ya, tapi materinya non sastra. Tadi kesimpulan tentang plastik. Tapi ini kesimpulan tapi tokohnya hewan.
Jadi menyimpulkan, tapi sastra itu ya nggak usah dibahas. Materinya baru sampai 15, sementara materinya 32. Kita masuk ke nomor 16. Konflik, amanat, tema. Konflik, amanat, tema. Anak-anak, konflik itu apa? Pertentangan. Ada pertentangan. Ya. Amanat, pesan. Jadi ada karangan ini sebenarnya penulisnya berpesan kepada pembaca. Tema yang memayungi cerita, sebenarnya cerita tentang apa ini? Itu ya. Yuk sekarang dibaca. Tabungan budi. Baik, anak-anak di sini sudah ada konflik belum? Antara siapa dan siapa? Iya, Budi dan Indra. Budi itu mau beli HP, Indra beri saran, jangan HP, boros, beli aja. Itu kan pertentangan. Itu awal konflik. Sekarang, setelah diberi masukan, masukan oleh si Indra, ada yang di sini. Oke. Ada konflik lagi nggak itu? Ada. Setelah diberitahu oleh Budi suruh beli laptop saja, hatinya si Budi itu laptop HP, laptop HP, laptop HP. Di sini ada pertentangan, tapi pertentangan antara batinnya yang sini beli laptop saja. Ojo beli HP aja menggaya kulit, HP-mu apik dulu sak sekolahan. Di sini jangan beli aja laptop seperti itu, karena laptop itu akan berguna nanti sampai SMP. Nah, terjadi pertentangan, ada konflik, tapi konflik apa? Batin. Oke. Terus pemecahan konflik, akhir konfliknya apa? Budi membeli laptop. Nah, Budi membeli laptop. Di sini tidak ada tulisan Budi membeli laptop, tapi dari tulisan ini mengarang di laptop ini cah bagus, ini Cahayu pada belakang. Gunawan mengetahui kebingungan hati akhirnya. Tadi kan bingung antara laptop apa HP, laptop HP. Terus Gunawan berkata, yang dikatakan Indra tadi itu tepat sekali. Budi kemudian tersenyum. Kemudian Budi berjalan dengan langkah pasti. Dulu. Terus berjalan dengan langkah pasti itu maksudnya mantap. Menuju ke mana? Tuku laptop. Tepuk tangan itu kita semua. Ya. Anak-anak tahu awal konflik? Tahu. Puncak konfliknya? Tahu. Akhir konflik? Tahu. Awal konfliknya ketika dia mau beli laptop ditentang temannya. Puncak konfliknya bagaimana masukan jadi bingung, pertentangan antara dia dan tidak laptop HP. Kemudian penyelesaiannya akhirnya beli laptop. Oke. Ya. Puncak konflik. Oke, lanjut. Memprediksi kejadian. Nah, memprediksi kejadian, tetapi sastra sama saja. Kalau tadi memprediksi kejadian dan sastra, yaitu tentang mendung. Langitnya gelap, udaranya dingin, mau turun hujan. Tapi ini bacaan cerita apa yang akan terjadi yang memperkirakan itu, tetapi sastra. Oke. Kemudian 18 itu nilai moral, hal baik buruk. Yuk kita cari dulu tokohnya di sini. Apa baiknya, apa buruknya. Baik, mari. Tokohnya siapa? Kenari. Kenari sering mendapat apa? Hinaan dari siapa? Teman-temannya. Tapi hinaan itu diubah menjadi apa? Motivasi. Akhirnya si Kenari gimana? Yang bisa mengubah diri. Oke. Jadi sering dibully, bulian menjadi motivasi untuk mengubah diri. Sip. Oke.
Terus jadi nilai moral yang baik si tokoh kenali. Apa yang baik dari tokoh kenali? Apa? Betul. Oke, lanjut. Kita keteladanan tokoh. Kalau keteladanan tokoh itu mencari apa yang dapat ditiru. Oke. Tokohnya siapa? Baca dulu. Tokohnya siapa? Wati. Baik. Wati kalau sekolah bawa tas berapa? Yang satu isinya buku, yang satu isinya cemilan. Yang isi cemilan tadi, tas itu cemilan buatan siapa? Ibunya Wati. Sampai di sekolah tas yang isi cemilan dibawa kemana? Kantin. Oke. Berarti Wati jualan makanan enggak? Iya. Tidak. Yang jualan siapa? Orang yang ada di kantin. Kan enggak Wati, itu tidak kena kantin. Jadi sih total ibu nih. Nah, jualan itu kalau Wati belajar ketika berbunyi lari kalau mau dagangan terus nanti tera. Ayo siapa beli itu jualan. Tapi itu kan sudah yang dibawa teman dibawa diletakkan di kantin, jadi dia ada jualan. Baik. Jadi apa yang dapat kita tiru dari tokoh Wati? C. Bersedia membantu ibu. Apakah Wati bekerja sampingan? Selain sekolah dia jualan? Tidak. Wati suka bekerja keras? Enggak, biasa saja. Sekolah biasa. Wati tidak punya rasa malu? Tidak. Jadi jangan tempat. Baik.